saya Dewi Krisna Utapia dengan NPM 2201030023 atau 2201030023. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan apa arti dari English Debate in Asian Parliamentary. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu arti dari English Debate. What is the English Debate? English debate is a competition where two teams will be deliver the arguments, the motion regarding assessment, and will raising them of various issues, including limit to social, ekonomi, and politik. Jadi debate adalah kompetisi yang dimana memiliki dua tim yang akan menyampaikan argumentasinya atau pendapatnya yang mengenai mosi yang diberikan yang akan mengangkat sebuah tema dari berbagai permasalahan. Jadi di dalam debate ini permasalahannya itu tidak terbatas pada sosial, ekonomi, ataupun politik. Di dalam debate juga memiliki tujuan, purpose of the English debate. The purpose of the debate competition is to deliver critical, analytical, talk, argument, and phrases, and deliver them in ideological manner with the English as the medium in the edition. In the competition also aims to grow only the confidence of the participants of giving their opinions in front of the people with the system and correct linguistic, and also the raises the spirit competition supportive. Tujuan dari kompetisi English debate ini adalah mengembangkan pemikiran yang kritis dan analytical melalui argumentasi terhadap berbagai organisasi dan yang akan menyampaikan secara logis dengan media bahasa Inggris. Selain itu, kompetisi ini juga bertujuan untuk menimbulkan rasa percaya diri para peserta untuk menyampaikan pendapatnya dan menumbuhkan rasa semangatnya berkompetisi secara suportif dan mengembangkan keterampilannya berbicara di depan umum. Jadi, English debate ini yang menimbulkan juga rasa percaya diri kita untuk menyampaikan sebuah argumentasi kita atau pendapat kita untuk membantah seseorang atau menyampaikan pendapat kita kepada seseorang dan secara suportif dan cepat dan tepat. Nah, kita masuk nih di ASEAN Parliamentary Debate. Jadi di ASEAN Parliamentary Debate there are several speakers involved in the debate. Jadi kalian bisa lihat di dalam video ini sudah ada yang terlibat di dalam ASEAN Parliamentary Debate, yaitu ada 5 yang terlibat di dalamnya. Pertama ada chairperson, yang kedua ada timekeeper, yang ketiga ada adjudicator, yang keempat ada affirmative team, and kelima ada negative team. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu chairperson. Chairperson or president who is job involved in debate until it finish. Jadi chairperson ini adalah tugas-tugasnya yang akan memandu setiap tim gitu dari awal perdebatan hingga akhir perdebatan atau sampai selesai. Yang kedua ada timekeeper, time supervisor to monitor and record speaker for speaker duration the team. Jadi timekeeper ini adalah yang akan mencatat semua waktu-waktu yang akan diberikan kepada timnya, tim negatif atau tim negatif atau tim afirmatif atau tim pro. Jadi dia akan mencatat nih semua waktu-waktunya. Yang ketiga ada adjudicator. Adjudicator is a jury consistent of 1 to 3 people. Jadi juri yang terdiri dari 1 atau 3 orang juri. Dari 3 ini ada tugas-tugasnya nih, matter, manner, dan method. Jadi matter ini tugasnya akan dia akan menilai nih sebuah topik. Dia mengacu pada sebuah topik. Yang kedua ada manner, dia caranya gitu. Yang ketiga ada metode, dia bagaimana cara penyampaiannya gitu. Dalam 3 ini juga ada nilainya yang akan diberi kepada setiap tim. 3 juri ini akan diberikan nilai juga nih kepada tim-timnya gitu. Berbeda juga nilainya. Matter, manner itu akan menilai setiap timnya ada 40. Jadi matter 40, manner juga 40. Metode ini adalah ada 20 nilai. Jadi metode ini memiliki nilainya adalah 20. Jadi matter, manner, dan method itu berbeda nilainya.
Keempat, ada affirmative team atau team that support or agree with the motion. Jadi tim afirmatif ini adalah tim yang support terhadap pendapatnya atau argumentasi yang akan diberikannya. Yang kelima, ada negative team. Negative team ini with the oppose or disagree with the motion. Jadi tim negatif ini adalah tim yang tidak menyetujui atau menyanggah setiap argumentasinya yang akan diberikan. Jadi di Asian Parliamentary Debate juga ada timing in English debate. Jadi setiap tim akan diberi 7 menit untuk menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya. For team, speaker 1, 2, 3 akan diberi 7 menit atau 7 menit, and reply speaker akan diberikan waktu 5 menit. Jadi di Asian Parliamentary Debate juga ada yang namanya POI atau sebuah interupsi. Points of information rebuttal are used in the most type of debate and are brief interruption, and for the speaker by another team to member to provide a counter argument. Jadi di dalam POI ini adalah interupsi. Jadi di dalam selama perdebatan dia akan mem-POI-kan lawan, atau sebaliknya lawan akan mem-POI-kan lawannya juga. Jadi dia akan menginterupsi atau membantah sebuah pernyataan yang diberikan lawan. Untuk melakukan sebuah POI cukup mengangkatkan tangannya saja atau sebagai tanda untuk melakukan POI atau interupsi di dalam terjadinya debat. Jadi dia cukup mengangkatkan tangannya saja atau bilang POI atau interupsi. Jadi POI juga akan diberi waktu untuk melakukan POI selama 15 menit. Jadi dalam perdebatan akan melakukan POI dengan waktu 15 menit. Jika kita mengatakan POI atau interupsi nih, jadi tim lawan bilangnya yes, jadi tim lawan akan membilangnya yes, baru kita akan mengatakan sebuah argumentasi kita untuk membantahnya. Jika tidak, tim lawan akan mengatakan no thanks, jadi tidak untuk melakukan interupsi. Dan kita masuk cara bermainnya, how to play the English debate in Asian Parliamentary. Nah, kalian bisa lihat nih di dalam video sudah ada gambar yang tertera bagaimana cara bermain di Asian Parliamentary Debate. How to play English debate in Asian Parliamentary. Jadi di dalam sebuah podium itu sudah ada chairperson, timekeeper yang berada di tengah podium seperti yang pada digambar nih. Ada di tengah kan chairperson dan timekeepernya. Dan di samping kanan kiri ada reposition team and opposition team, tim positif dan tim negatif yang terdiri dari 1, 2, 3 tim. Jadi mereka sama-sama memiliki 3 tim. Tim 1 akan mengasih pendapat untuk tim negatif yang speaker pertama. Begitu juga untuk speaker kedua akan menyanggah kepada tim negatif yang kedua juga. Yang ketiga juga seperti itu. Dan tadi saya ada mengatakan reply speaker. Jadi tim speaker reposition ini, yang speaker kedua dan speaker negatifnya dari yang speaker kedua ini, mereka akan menyatakan reply speakernya di akhir sebuah debate. Jadi mereka akan menyatukan semua pendapat-pendapat mereka dan akan melakukan reply speaker. Dan di dalam podium juga ada adjudicator, yaitu ada matter, manner, method. Jadi mereka memiliki 6 juri. Juri reposition, juri opposition. Itu untuk cara bermain di Asian Parliamentary Debate. Nah, saya akan mengasih tunjuk sebuah video cara bermain di Asian Parliamentary Debate ya. Let's count the number of green lights. 13 out of 50. Okay, we move back to the government bench. The Deputy Prime Minister, please step forward to the podium. The recent Brexit and Donald Trump presidency. Nationalism and all its problems that come with it make us very proud to stand on the side of global citizenship. So before we move on to our main case, let's define a couple of key terms. Firstly, by global citizenship, we're talking about the idea of one's identity transcending geography or your political boundaries. We think that the responsibilities and rights of one are in fact derived from this broader idea that you're all humans and we are all part of humanity. So what exactly does it mean by nationalism? It simply means that above all else, you identify yourself as a citizen
of a certain country. But let's make something very clear. In order to be a nationalist, it doesn't mean that you don't have national pride. That is to say that on our side of the house, we can still feel proud to be Singaporeans and also still be a global citizen. Nationalism. We see that the problem that opening opposition has identified is this idea of a freedom to make decisions, but it is not the debate. Place which is beneficial. Why is that so? In a political context, if you look at Korea, for example, we have a lot of like anti-sentiment towards Japan, although I love you guys, right? And Japan also has anti-sentiment to Korea. And this deters countries from making like peaceful negotiations, which leads to like economic benefits for that country as a whole. And our last class, ladies and gentlemen, about national interest, like national education, we want to note that the fact is we're not like actually brainwashing these students that you have to like give up your national benefit, you have to like give up your housing for that refugee over there. We're not saying that, right? We just want to say that every culture matters, every person matters. Of course, your country is very good and you have to love your country, but also other nations as well. We're not forcing individuals to do something. We're not forcing a policy at the end of the day. So, ladies and gentlemen, basically, we told you guys the unique benefits that we had, right? We talked about political context, how this will like anti-sentiments toward other countries that like deter like peaceful negotiations which bring out economic benefit will not happen. We talked about diverse immigrants as being welcomed and respected. So at the end of the day, ladies and gentlemen, so proud to propose. Thank you. Okay, that was the last speaker from the government bench, the government whip arguing for the motion. Let's count the number of green lights. I'm seeing a lot of green lights have been switched on. The count is 43. That puts a total for the closing government at 78 out of 100. Now, time already for the last speaker of today's debate, the opposition whip. Pada kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like ya. Bye-bye, selamat sore. Q